Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang
bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, bahkan kata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya
Sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, supaya kami yang seharusnya dimurkai oleh Allah, kami beroleh anugerah hidup kekal di dalam Engkau. Sebabnya pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami terus berserah kepada Tuhan karena kami percaya rencana-Mu itulah rencana yang terbaik, dan kami mau ikut apa yang menjadi kehendak-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Memberkati pemberitaan firman pada pagi hari ini ya Tuhan, kerjakan hidup kami melalui kuasa firman-Mu. Sebab kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya belakangan ini banyak diingatkan oleh Tuhan ya, melalui perenungan, bacaan dan sebagainya terkait dengan masalah penyembahan ya. Dan kalau masih ingat bulan lalu saya menyampaikan tentang penyembahan berhala. Nah, saya masih mau akan berbicara tentang penyembahan ya, dan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Worship in Action ya. Nah, kenapa judul ini Saudara? Karena memang sesungguhnya penyembahan itu menyangkut kehidupan kita secara utuh. Itu sebabnya menjadi begitu penting kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita, bahkan Saudara ya, kualitas hidup kita itu ditentukan oleh penyembahan kita. Ya. Nah, mengawali firman Tuhan pagi hari ini saya mau tunjukkan sebuah foto yang sangat unik sekali Saudara ya. Ya, Saudara melihat foto ini sebuah foto yang diambil pada tahun 1936 ya. Tetapi baru kemudian dirilis ke publik itu tahun 1991. Jadi kira-kira dari pertama kali foto ini diambil ya sampai dirilis itu kira-kira 55 tahun ya, dan dirilisnya ini secara publik ya di sebuah koran di kota Hamburg di Jerman Saudara ya, dan diberi judul Orang yang Menolak Memberi Hormat kepada Nazi. Nah, Saudara perhatikan di sini, apakah ada sesuatu yang aneh menurut Saudara dari foto ini? Mungkin karena kecil atau tidak terlalu jelas ya dari belakang barangkali ya. Coba kita zoom sedikit ya. Mari silakan berikutnya. Nah ya. Nah, Saudara perhatikan ini semua yang ada di situ adalah para pegawai di galangan kapal. Ya. Semua memberi hormat dengan gestur seperti ini ya. Ini memberi salut kepada Nazi. Tetapi di tengah-tengah banyak orang, ada satu orang yang memilih untuk melipat tangannya, Saudara. Dan orang itu namanya August Landmesser, ya, yang hidup tahun 1919 sampai dengan 1949, pendek sekali hidupnya, hanya 30 tahun. Nah, pertanyaannya Saudara, kenapa ketika semua orang memberi hormat,
dia memilih untuk tidak memberi hormat. Apa alasannya? Ternyata saudara, di balik sikapnya yang kekeh itu, rupanya ada alasan yang sangat pribadi. Karena dia mencintai seorang gadis Yahudi. Ya, dan kita tahu Nazi membunuh mungkin 6 jutaan orang Yahudi, saudara. Karena dia mencintai seorang gadis Yahudi itulah akhirnya dia menolak untuk memberi hormat kepada pemerintahan Nazi pada waktu itu. Apakah ada konsekuensinya? Ada. Saudara, akhirnya dia ditangkap, jebloskan dalam penjara 3 tahun lamanya, lalu dikirim dalam peperangan dan dia mati dalam peperangan itu. Istrinya sendiri tidak lebih baik nasibnya, ketika dia hamil anak yang kedua juga ditangkap, masukkan di kamp konsentrasi. Lalu tidak lama kemudian dibunuh bersama-sama dengan 14.000 orang Yahudi lainnya. Itulah kekejaman dari Nazi, saudara. Nah, kisah ini mengingatkan saya pada sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang 3 orang pemuda yang memilih untuk tidak menyembah kepada ilah yang didirikan oleh raja yang memerintah pada waktu itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan tidak lain, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah saudara, ketika kita merenungkan kisah-kisah seperti ini, khususnya kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab, maka sebenarnya kita bisa membawa apa yang terjadi pada waktu itu ke dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya di dalam hidup kita ini, kita juga menghadapi apa yang disebut dengan konflik loyalitas. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya menyembah kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sisi yang lain, dunia ini menarik kita untuk kita menyembah kepada sesuatu yang lain yang bukan Allah. Apakah itu kenikmatan, apakah itu kemakmuran, apakah itu kemasyuran. Saudara, semua menuntut penyembahan dari kita. Nah, pada saat ini saya mau ajak kita akan bersama-sama kembali merenungkan ya Daniel pasal yang ketiga. Saudara, kita akan sama-sama belajar ya dari episode itu mengenai penyembahan. Sekali lagi, ini bukan masalah pinggiran yang tidak penting, yang remeh-temeh, tetapi ini adalah jantung dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita akan melihat ayat yang ke-12 ya, pasal 3. Pertama-tama, saudara, saya bacakan untuk kita sekalian. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saudara, ini adalah sebuah laporan ya yang disampaikan oleh orang-orang Kasdim ya, penduduk lokal. Kenapa kok ada laporan yang miring seperti ini? Nah, kita tahu saudara, Sadrak, Mesak, Abednego mereka adalah orang Yahudi yang berada di pembuangan di Babel. Jadi mereka ini orang asing.
masih muda lagi, tetapi justru mereka ini menduduki posisi-posisi yang strategis di pemerintahan Babel. Tidak heran kalau ada orang-orang yang iri kepada mereka. Lalu mereka cari-cari kesalahan, ketemu saudara, dan dilaporkan kepada raja. Dan sontak pada waktu itu Nebukadnezar murka, dia marah saudara. Mari lanjut ayat 13-14. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya. Nah, sampai di situ tambahin lagi geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Saudara, jujur saya kemarin dalam persiapan saya firman Tuhan ini, saya coba merenungkan pasal 3 ini, baca ulang-ulang kali, pikirkan kira-kira sebenarnya message, pesan dari pasal 3 ini apa sih? Lalu saya menemukan saudara ya, bahwa di satu pasal ini kata worship, penyembahan itu muncul 11 kali ya, 11 kali. Lalu kata patung, image dalam bahasa Inggris itu 10 kali. Nah saudara, kalau itu muncul ulang-ulang kali dalam satu bagian yang cukup pendek sebenarnya, maka jelas pesannya itu tentang worship, tentang penyembahan. Dengan kata lain saudara, kalau hubungan kita dengan Allah, dalam hal ini penyembahan kita kepada Allah itu belum beres, maka segala sesuatu yang lain dalam hidup kita juga tidak akan pernah beres. Bisa katakan amin. Kalau penyembahan saya kepada Allah belum beres, segala sesuatu yang lain dalam hidup saya juga tidak akan beres. Sebabnya kalau saudara melihat 10 perintah Allah itu diawali dengan hubungan kita dengan Allah. Penyembahan kita kepada Allah. Lalu baru bicara soal hubungan pribadi saudara. Dengan kata lain, sekali lagi, kalau hubungan kita dengan Allah tidak beres, semua yang lain tidak akan pernah beres. Sayangnya saudara, sayangnya kita kalangan Pentakosta karismatik saudara seringkali salah atau gagal memahami apa itu penyembahan. Ini masalah besar. Saudara, saya mau mengutip dari Graham Kendrick ya. Graham Kendrick mengatakan demikian tentang penyembahan. Saudara ya, perhatikan di sini. Penyembahan itu sering kali disalahpahami sebagai sesuatu yang muncul dari perasaan. Namun sesungguhnya penting untuk kita memahami bahwa penyembahan itu berakar pada kehendak yang diwujudkan ke dalam tindakan untuk melayani dan menaati Tuhan Yesus Kristus. Itulah penyembahan yang sejati. Jadi kalau demikian saudara, penyembahan itu bukan soal nyanyi saja. Ya, ini yang kita sering kali salah paham saudara ya. Orang kalau sudah ya tahu nyanyi lagu penyembahan, lalu ekspresinya juga sudah oke ya. Tutup mata, angkat tangan, kadang dengan diiringi dengan tetesan air mata ya.
lalu kemudian diikuti dengan progresi chord tertentu, dan kita mengikuti alunan musik itu dengan suara kita. Saudara, seolah-olah itulah penyembahan. Padahal sebenarnya penyembahan lebih daripada sekedar nyanyi. Saya berharap sebenarnya nyanyi tok sudah penyembahan. Karena nyanyi itu kan gampang, saudara ya. Acting juga gampang. Tetapi kenyataannya penyembahan lebih dari itu. Bahkan penyembahan itu paling nyata ketika kita ada di sekolah. Ketika kita seorang diri di rumah dan lagi cari, saya mau menghibur diri dengan apa? Apa yang saya mau tonton? Penyembahan kita nyata di situ. Penyembahan paling nyata ketika kita sedang di tempat kerja. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itulah penyembahan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis katakan, worship is about what we do. Bukan hanya soal nyanyi. Kalau demikian saudara ya, kita bisa menilai seseorang penyembahannya itu dari perkataan dan perilakunya. Dengan kata lain, perkataan saya, perilaku saya itu menunjukkan apa atau siapa yang saya sembah. Kalau saya kerja mati-matian sampai mengorbankan anak istri, tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga karena saya harus kerja. Jelas kesimpulannya, siapa yang saya sembah, apa yang saya sembah. Kalau di tempat kerja, saudara, saya tabrak macam-macam hal yang sesungguhnya Alkitab katakan itu tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Allah itu kudus dan benar. Orang akan mengambil kesimpulan kalau begitu Allahmu itu Allah yang permisif, mengizinkan engkau lakukan apa saja. Sebaliknya saudara, kalau di tempat kerja, di rumah, kita berjalan dalam kebenaran, orang tahu kalau yang kita sembah itu Allah yang kudus dan yang benar. Amin saudara. Pada kesempatan ini saya mau ajak kita mengevaluasi kehidupan penyembahan kita. Ya, berdasarkan pasal 3 dari kitab Daniel. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ya ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, kambu, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, ini adalah second chance, kesempatan kedua yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Barangkali sang raja ini mempertimbangkan kinerja mereka. Dan kalau kita tanya saudara, kok sampai Sadrak, Mesak, Abednego diberi kesempatan kedua, itu kena apa? Saya yakin karena masalah penyembahan dalam hidup mereka itu sudah settle, sudah beres. Maka di tempat kerja pun dia menunjukkan keunggulan dibanding dengan yang lain. Jadi ayat 15 ini menunjukkan kepada kita
kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ini disayang sama Nebukadnezar. Dan kenapa disayang? Karena saudara, kehidupan penyembahannya itu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Saudara, kalau kita kembali ke belakang saudara ya, supaya kita mendapatkan gambaran apa yang sedang dihadapi oleh ketiga pemuda ini. Saudara, kita atret satu pasal ya. Pada waktu itu Nebukadnezar mendapat sebuah mimpi dan dikatakan hatinya menjadi gelisah. Lalu dia panggil orang-orang pintar di Kasdim itu dan mereka tidak bisa selesaikan masalah. Lalu kemudian saudara, Daniel dia datang dalam nama Tuhan. Dan akhirnya dia mampu bukan hanya menyebutkan tetapi menafsirkan mimpi itu. Berdasarkan itulah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego katakanlah diangkat menjadi PNS, katakan begitu ya. Dia ditempatkan di posisi-posisi strategis di provinsi yang ada di Babel. Saudara, itu pasal 2. Pasal 3, saudara, Nebukadnezar kemudian mendirikan sebuah patung yang kira-kira tingginya itu 27 meter dengan lebar kira-kira 3 meter, saudara. Apa tujuannya? Barangkali saya menduga Nebukadnezar ingin mempersatukan seluruh wilayah kerajaannya. Melalui apa kalau bukan melalui agama? Melalui penyembahan. Dan kemudian dia menggariskan, mentitahkan. Pokoknya ada musik, ada bunyi-bunyian. Semua harus menyembah kepada patung itu. Nah, bagi orang-orang yang politeistik, yang menyembah kepada banyak Allah, ditambahi satu gak masalah, saudara. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hanya menyembah kepada Allah yang esa dan yang benar, itu masalah besar. Dan karena di dalam hati mereka ada ketetapan, ada komitmen, saya tidak akan menyembah ilah yang lain selain Yahweh. Maka ketika semua orang membungkuk dan menyembah, ketiga pemuda itu tetap berdiri. Saudara, nah, sebenarnya bisa juga ya mereka memutuskan, sudahlah, saya ikut-ikutan banyak orang, pokoknya kelihatan menyembah gitu, padahal hati saya nggak di situ, kan bisa, saudara ya. Ya bisa. Tetapi perhatikan saudara, mereka memilih untuk berdiri bagi Allah yang mereka sembah dan menolak untuk menyembah ilah yang lain. Padahal sesungguhnya kalau dia lakukan, kalau mereka lakukan itu aman, saudara. Pekerjaan mereka, masa depan mereka nggak akan jadi masalah. Tetapi sekali lagi, karena penyembahan itu sudah settle di dalam hati mereka. Mereka sejak dari awal sudah berketetapan, saya nggak mau sembah ilah yang lain. Maka ketika diuji pun mereka juga berdiri teguh di atas komitmen mereka. Worship in action. Ketika diuji, semakin terang benderang kehidupan penyembahan kita itu. Bukan pada saat ibadah, saudara, bersama seperti ini ya. Orang gak bisa menilai karena semua bisa acting. Tapi ketika dalam kehidupan yang nyata ujian datang, di situ sesungguhnya kualitas penyembahan kita nyata. Mari kita lanjutkan saudara. Sekarang kita pindah ke ayat 16 dan 17. Apa respon
dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata kepada raja, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Nah, saudara, kalau perhatikan ya ayat yang ke-17, maka sebenarnya mereka ini bukannya meragukan Allah itu sanggup apa enggak ya. Tidak, saudara. Isunya bukan itu. Lalu isunya apa di sini? Masalahnya itu Tuhan itu berkenan melakukannya atau tidak. Mereka tahu betul Allah itu berdaulat. Bukan saya yang perintah-perintah Allah. Tetapi saya mengizinkan Allah itu sungguh-sungguh menjadi Allah dalam hidupku. Dan Dia yang ngatur, bukan aku yang ngatur Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali apa yang menjadi sikap mereka ini berdasarkan pengalaman. Ya. Saudara melihat di pasal 1 ketika mereka disodori makanan raja dan anggur yang biasa diminum di istana. Mereka katakan tidak. Aku enggak mau menajiskan diri dengan makanan istana dan anggur yang diminum raja. Kasih saya sayur saja dan minum air putih biasa saja. Dan itu sebenarnya berisiko, saudara. Tetapi Tuhan lindungi mereka, enggak terjadi apa-apa. Pasal 2, ketika Nebukadnezar dapat mimpi, mereka berdoa mohon kepada Allah dan Tuhan campur tangan. Luar biasa. Ya, Tuhan itu Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Tetapi mereka juga diingatkan saat mereka masih ada di Yerusalem, kemudian diserang oleh pasukan Babel, saudara. Mereka juga berseru kepada Tuhan, "Tuhan, lepaskan kami dari tangan orang asing ini." Apa yang terjadi? Tuhan tidak kabulkan permohonan mereka. Banyak yang mati. Bahkan mereka ada di Babel itu karena disiplin. Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendisiplin mereka. Bahkan mereka menyaksikan bait Allah dihancurkan. Banyak orang dibawa ke pembuangan. Saudara, bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup kita? Kadang kita berdoa, Tuhan kabulkan. Tuhan campur tangan dengan cara adikodrati, supranatural. Mujizat terjadi. Tetapi saat yang lain kita berdoa, bahkan pergumulan yang berat, sakit, penyakit, di hadapan kematian, kita doa sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Saudaraku, kalau demikian, apa yang kita bisa pelajari di sini? Sekali lagi, saya lupa apakah saya katakan ini di khotbah yang lalu atau tidak. Tapi inilah bedanya penyembahan yang sejati dengan penyembahan berhala. Kalau penyembahan berhala itu menempatkan Allah di bawah kendali kita. Kita mau kontrol Allah, seolah-olah kita bisa menyuruh-nyuruh, memakai Allah untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Itu penyembahan berhala. Karena sebenarnya yang kita sembah bukan Allahnya, Allah hanya sebagai alat saja. Yang kita sembah mungkin kemakmuran, mungkin kesehatan, mungkin ya kehidupan yang mewah dan sebagainya. Allah jadi alat. Ya, itu penyembahan berhala. Penyembahan yang sejati menempatkan diri di bawah kendalinya Allah.
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka percaya Allah itu sanggup. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah berkenan melakukannya atau tidak? Itu persoalannya. Nah, itu sebabnya saudara, mari lanjut ke ayat yang ke-18. Ini yang kemudian ditambahkan ya oleh ketiga pemuda ini. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, ini bukan masalah yang remeh-temeh ya, yang tidak ada konsekuensinya. Mereka mengatakan ini saudara, tetapi di hadapan kematian. Lalu kok kita bertanya, kok bisa sih mereka punya sikap yang teguh seperti itu? Kok bisa mereka sedemikian setianya kepada Allah yang mereka sembah? Jawabannya saudara, karena masalah penyembahan, worship itu sudah settle di dalam hati mereka. Bahkan ketika diperhadapkan dengan masalah hidup dan mati, mereka tetap akan menyembah kepada Allah yang mereka sembah. Saudara, kalau demikian, ada mujizat atau tidak, kita tetap menyembah Allah kita. Amin. Amin. Tetap menyembah Allah kita. Kalau Allah kita mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita percaya Allah itu berdaulat, saudara. Ya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita seorang diri. Di dalam Perjanjian Baru, saudara, saya diingatkan dengan satu bagian firman Tuhan, dia di Kisah Rasul pasal yang ke-12. Sudah membaca di sana. Pada waktu itu Yakobus dibunuh oleh Herodes ya, dengan pedang. Dan rupanya itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Waduh, jadi dia tersanjung. Nah, untuk menindaklanjuti itu Petrus pun juga ditangkap. Nah, dengan pikiran ya pasti sebentar lagi nanti kan ini tak bunuh sekalian aja untuk menyenangkan orang-orang Yahudi ini. Dan barangkali itu juga yang ada di dalam pikiran Petrus. Pada saat dia ditangkap, sebentar lagi pasti aku akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Yakobus, saudara Yohanes itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dijaga 4 regu. Dia berada di samping 2 prajurit. Malam hari malaikat Tuhan datang, diutus oleh Allah, menepuk pundaknya, membangunkan dia, dan sekaligus meluruhkan semua ya rantai-rantai yang mengikatnya, dan kemudian dia dilepaskan. Apakah Yakobus berdoa untuk kelepasan? Oh iya pasti, sama seperti kita kok saudara ya. Kalau kita di hadapan masalah besar, kita berdoa sungguh-sungguh sama. Tetapi Tuhan tidak melepaskan dia. Tetapi Petrus Tuhan lepaskan. Apa artinya? Apakah itu berarti Tuhan lebih sayang sama Yakobus ketimbang sayang kepada Petrus? Tidak, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan kalau dia izinkan sesuatu untuk maksud yang lebih besar lagi. Kalau demikian kesimpulan kita, saudara ya. Saya mau kalimatkan seperti ini ya.
kadang Ia melepaskan kita dari api. Mujizat terjadi. Tetapi kadang Ia menyertai kita melalui api. Saudara. Ya. Itu baru Allah. Allah yang sejati, Allah yang berdaulat. Dan ingat ini saudara, kalau Tuhan menyertai kita melalui api, maka api tidak akan sanggup menghanguskan kita. Itu janji Allah buat kita sekalian. Penyertaannya sempurna. Yang dibutuhkan kalau demikian adalah penyerahan kita kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah tahu yang terbaik, bahwa Allah berdaulat, bahwa rencananya adalah rencana yang indah. Saya pasrah saja. Kalau Tuhan campur tangan secara adikodrati, haleluya, puji Tuhan. Kalau Allah mengizinkan saya melalui lembah kekelaman, harus melewati api, maka saya percaya penyertaannya itu pasti nyata. Itu penyembahan yang sejati. Mari kita lanjut saudara, pasal 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, ini yang saya mau yakinkan buat kita sekalian. Kalau kita punya komitmen untuk hanya menyembah kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah biasa-biasa. Tidak pernah akan datar-datar saja. Sebab ada Allah di situ. Apakah mungkin kita mengalami kesulitan? Ya mungkin. Apakah mungkin saya akan mengalami penderitaan? Ya mungkin. Tetapi kalau ada Allah di situ, kemuliaannya akan dinyatakan. Lanjut ayat yang ke-28 saudara. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nama Allah pada akhirnya dipermuliakan. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa ataupun bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena sama-sama tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu Raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego dan di wilayah Babel. Saudara, tentu saja 3 pemuda ini tidak tahu ujung ceritanya itu seperti ini. Yang mereka tahu, mereka lakukan bagian mereka. Saya tidak akan pindah ke lain hati. Hati saya akan tetap condong dan menyembah kepada Allah saja. Dan mereka menyaksikan perkara-perkara besar dinyatakan di dalam dan melalui hidup.
di akhir firman Tuhan ini, saudara, saya mau bertanya kepada kita sekalian, bagaimana dengan kehidupan penyembahan? Hanya sebatas nyanyi saja? Hanya di mulut saja? Semua orang bisa lakukan itu. Bagaimana dengan kualitas kehidupanmu sebagai orang percaya? Datar-datar sajakah? Kalau memang saudara mengevaluasi kehidupan penyembahanmu dan engkau merasa masih belum yang semestinya, pagi ini datang kepada Tuhan. Buat komitmen yang baru. Tuhan, saya hanya mau menyembah kepadamu melalui perkataanku dan melalui tingkah laku. Saya yakin saudara akan dibawa oleh Tuhan ke dalam kehidupan yang berkualitas. Tidak selalu menjanjikan berkat-berkat material, tetapi penyertaan Tuhan itulah yang membuat hidupmu, setiap langkah dalam hidup menjadi begitu indah karena engkau berjalan bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala, saudara, kita sambut firman Tuhan dengan pujian Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidup. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang Yesus kekuatan hidupku. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian berdiri bersama-sama, nyanyikan ini sebagai komitmenmu. Oh Yesus, tidak ada yang lain Tuhan. Tuhan, Kau setia padaku. Yesus yang ku pegang. Pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa
tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Dengan sepenuh hati katakan, ku sembah Kau Allahku. Amin. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan hidupku. Mari ambil waktu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, tinggikan Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Muliakan namanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, sembah Dia. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, amin, 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 amin. Hanya Engkau saja. Haleluya. Sembah. Oh Tuhan, Kau sembah.
Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau ya Tuhan. Mari kembali bertahta atas hidup kami. Bukan kami yang mengatur Tuhan, Tuhan yang atur hidup kami. Kami pasrahkan hidup ini yang sementara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bawalah kami menggenapi setiap rencana-Mu ya Tuhan. Sampai akhirnya kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Menikmati segala kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Kami mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.